Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tahar Priyorajo. Saya akan coba untuk meresume modul 2 yang sudah saya pelajari yaitu tentang berpikir komputasional. Pemikiran reflektif pengalaman belajar mandiri dari modul 2 yaitu berpikir nasional, yaitu memikirkan kembali proses belajar merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan. Proses refleksi membantu kita mengidentifikasi area yang kuat dan perlu ditingkatkan. Nah, untuk selanjutnya, apa saja pengalaman belajar yang saya peroleh dari memahami modul 2 yaitu berpikir komputasional. Yang pertama adalah pengalaman baru, di mana saya menjelajahi konsep algoritma dan struktur data. Di samping itu, saya juga mempelajari tentang pemrograman bahasa Python, salah satunya, dan pemrograman lainnya. Tantangan yang saya peroleh juga ada banyak yang salah satunya adalah memecahkan masalah logika kompleks dan memahami konsep atraksi dalam pemrograman. Untuk penerapan dalam berpikir komputasional yaitu membuat program sederhana untuk penyelesaian masalah sehari-hari. Untuk selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Keinginan tahuan yang tinggi untuk memahami bagaimana komputer itu bekerja dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah kegembiraan, rasa senang dan puas ketika berhasil dalam menyelesaikan suatu program dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah frustasi. Saya menemukan rasa jengkel ketika menghadapi kesulitan dalam memahami konsep dalam suatu pemrograman. Nah, untuk selanjutnya, apa saja yang berkaitan dengan proses belajar yang sudah baik dalam uh, berpikir komputasional. Yang pertama adalah sumber daya. Di antaranya adalah akses terhadap sumber belajar online dan panduan yang saya rasa saya rasa cukup lengkap dalam pembelajaran di BIMTEK kali ini. Yang kedua adalah motivasi diri, yaitu keinginan kuat untuk belajar mengembangkan kemampuan berpikir komputasional. Dan metode belajar. Tentunya metode belajar dalam forum ini yaitu pemanfaatan forum diskusi online untuk berpikiran dengan rekan sejawat. Hmm. Dalam hal ini, apa saja yang perlu diperbaiki terkait proses belajar dalam modul 2? Yang pertama adalah manajemen waktu. Saya pribadi harus memperbaiki strategi manajemen waktu untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Lalu yang kedua adalah kemampuan kolaborasi. Artinya meningkatkan kemampuan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah keterampilan berpikir kritis, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir untuk menganalisis masalah dan untuk menemukan solusi secara maksimal. Nah, ini merupakan analisis berpikir komputasional dalam konteks guru informatika, yaitu menyangkut pemahaman tentang konsep penerapannya dalam konteks pendidikan. Pertanyaan kritis, apa yang berhubungan dengan konsep materi berpikir komputasional? Yang pertama tentunya adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu dan apa saja komponen utamanya. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan, bagaimana keterampilan berpikir dalam mengembangkan secara efektif kepada siswa. Yang ketiga, pertanyaan kritis yang ketiga yaitu penerapan di dunia nyata. Bagaimana berpikir komputasional ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi dan kehidupan sehari-hari. Untuk yang keempat, apa peran guru informatika dalam memfasilitasi pembelajaran berpikir komputasional? Nah, untuk selanjutnya, wawasan baru dalam berpikir komputasional yang saya pelajari yang pertama adalah keterampilan abad 21 dalam belajar berpikir komputasional merupakan keterampilan penting untuk masa depan dalam melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Wawasan baru yang kedua adalah pendekatan indisipliner.
yaitu mengintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, memperkaya pembelajaran, dan memperkuat pemahaman. Untuk selanjutnya, wawasan barunya adalah pembelajaran ini sama seperti pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu berpusat pada siswa, di mana dengan metode berpikir komputasional mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengembangkan solusi, dan menjadi pembelajar yang mandiri. Dan yang keempat, wawasan barunya adalah pentingnya kolaborasi, yaitu melibatkan kerjasama antar siswa dalam meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim. Nah, berikut adalah solusi dan tantangan dalam belajar berpikir komputasional. Tantangannya yang pertama adalah kurangnya motivasi siswa. Bagaimana solusinya? Yaitu membuat kegiatan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan minat siswa. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah kesulitan memahami konsep abstrak. Solusinya adalah menggunakan analogi dan contoh konkret untuk menjelaskan konsep abstrak tersebut. Yang ketiga, kesulitan dalam menerapkan keterampilan. Nah, solusinya adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan berpikir komputasional dalam proyek nyata. Terhubungan topik berpikir komputasional dengan berbagai bidang. Ini merupakan pengalaman berpikir komputasional di masa lalu. Ada yang pertama yaitu permainan tradisional seperti bermain catur, puzzle, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk aktivitas sehari-hari seperti menyusun jadwal, memilih rute tercepat, atau mengurutkan barang yang merupakan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teknologi sederhana yang bisa kita manfaatkan atau pengalaman komputasional seperti penggunaan kalkulator, telepon genggam, ataupun konsep algoritma sederhana seperti komputer sederhana. Nah, penerapan komputer berpikir komputasional di masa mendatang, yang pertama adalah karir masa depan, yaitu seperti halnya contoh teknologi informasi dalam mendesain. Yang kedua adalah pengembangan teknologi. Seperti kita ketahui, kemajuan dalam teknologi AI, robotika, dan otomatisasi akan semakin memanfaatkan prinsip-prinsip komputasional. Yang ketiga, pemecahan masalah kompleks. Nah, ini contohnya adalah dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Berpikir komputasional akan mendorong pengembangan solusi inovatif dan kreatif untuk memecahkan berbagai sumber masalah. Nah, konsep atau praktik berpikir komputasional dari modul yang saya pelajari yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil untuk dapat diselesaikan. Yang kedua adalah abstraksi, yaitu memfokuskan pada aspek penting dari suatu masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang ketiga, pengenalan pola. Kita harus mengenali pola berulang dalam data atau situasi, seperti dalam modul tentang analisis data. Yang keempat, algoritma. Mengembangkan urutan langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah seperti dalam modul tentang berpikir komputasional. Nah, ini adalah konsep berpikir komputasional dari mata pelajaran lain. Yang pertama, matematika. Contohnya apa? Pemecahan masalah pola dan logika. Bahasa Indonesia, komunikasi, organisasi, dan alur pemikiran. Untuk seni rupa bisa kreativitas, desain, ataupun visualisasi. Untuk mata pelajaran IPA ada pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada memasak, yaitu mengikuti resep, mengukur bahan, dan mengatur langkah-langkah dalam memasak. Navigasi, di mana kita bisa merencanakan rute, memilih jalan tercepat untuk menghindari kemacetan. Belanja juga merupakan suatu konsep dalam berpikir komputasional, di mana kita membuat daftar belanja, membandingkan harga, dan mengatur prioritas barang yang lebih penting. Lalu yang terakhir adalah bermain game, di mana kita merencanakan strategi, mengendalikan karakter, dan menyelesaikan game itu secara
eh, apa namanya sesuai dengan urutan. Itu saja mungkin apa namanya pengalaman saya dalam eh, belajar modul berpikir kompetensial dalam BIMTEK kali ini. Untuk itu sekian terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.